Karena acara reuni, rumah tangga berantakan. Suami selingkuh dengan mantan. Ini salah satu kisah dari klien saya. Sebut saja ya Ibu Eni, yang rumah tangganya itu berantakan karena suaminya ini bertemu dengan mantan di acara reuni tersebut. Nah, untuk detail cerita dan penyelesaiannya itu seperti apa, maka simaklah video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga hanya kebaikan yang selalu menyertai kita semua. Amin, Allahumma amin. Nah, seperti yang sudah saya katakan di awal video, saya akan menceritakan kisah Bu Eni ini yang rumah tangganya itu berantakan karena suaminya itu selingkuh dengan mantan. Nah, saya yakin kejadian ini tuh banyak yang mengalami, mengingat saya itu sangat sering menangani kasus rumah tangga ya, berantakan karena pasangan bertemu mantannya di acara reuni tersebut. Ya, salah satunya itu adalah Ibu Eni ini. Ya, Bu Eni ini itu adalah nama samaran ya. Namun jika ada kesamaan, ya mungkin hanya kebetulan saja. Nah, kenapa saya harus menceritakan kisah Bu Eni ini? Ya, karena menurut saya pribadi ya, kisah Bu Eni ini lumayan menginspirasi saya. Ya. Jadi saya berharap cerita ini nantinya itu bisa Anda jadikan referensi jika Anda itu mengalami masalah yang sama. Yakni pasangan Anda balikan dengan mantan. Nah, langsung saja berikut ini adalah kisah dari Bu Eni. Semua itu berawal dari suami yang mengikuti reuni ya, reuni di SMA ya. Reuni SMA. Di reuni tersebut suami Bu Eni itu bertemu dengan salah satu mantannya, suatu SMA dulu. Dan Bu Eni ini pun itu berkenalan dengan mantannya tersebut. Oh ya, dalam hal ini Bu Eni itu ikut dalam acara tersebut itu mendampingi suaminya. Bu Eni ikut dalam reuni tersebut. Nah, setelah acara reuni, dari cerita Bu Eni ya, suami Bu Eni ini mulai iseng chat WhatsApp kepada mantannya. Ya, sekedar basa-basi. Nah, sampai singkat cerita mulai berani ketemuan berdua. Dan semakin hari semakin parah. Dari praduga Bu Eni ini, suaminya itu mulai berani bertemu dengan mantannya tersebut itu di hotel. Dan satu waktu Bu Eni itu membaca chat WhatsApp dari suaminya ya. Nah, dari sinilah ya perselingkuhan suami Bu Eni itu terkuak. Semenjak itu Bu Eni menggugat cerai suaminya. Dan sewaktu perceraian masih proses, Bu Eni ini datang konsultasi kepada saya ya. Hajat beliau itu adalah ingin menghilangkan rasa cinta ya, rasa cintanya kepada suami. Ingin karirnya itu meningkat. Oh ya, sekedar informasi saja ya, Bu Eni ini wanita karir ya. Beliau itu menjabat jabatan penting di salah satu perusahaan besar di ibu kota. Ya. Dan hajat terakhir supaya segera mendapatkan gantinya. Nah, maka beliau saya arahkan ya untuk menggunakan sarana Mustika Dewi Gayatri. Dan setelah penggunaan 6 bulan, Bu Eni ini menghubungi saya lagi
Dan alhamdulillah beliau itu sudah move on dari suaminya. Anak-anak pun hak asuh ikut Bu Eni semua. Ya meskipun karirnya itu stagnan, ya setidaknya itu beliau mampu untuk bertahan di tengah krisis ekonomi karena COVID-19 ini. Nah, untuk urusan pasangan, ya beliau itu masih dalam proses. Meskipun banyak yang mendekati, tapi beliau itu lebih selektif ya untuk memilih. Ya mungkin sedikit banyak itu ada efek traumanya. Dan beliau itu juga bercerita bahwa suaminya kena PHK, sempat menghubungi dan ingin bertemu, entah apa tujuannya ya, tapi ditolak oleh Ibu Eni. Dan kabar terakhir rumah tangga selingkuhan suaminya itu juga berantakan dan diambang perceraian. Nah, terlepas dari itu semua ada beberapa poin yang bisa dijadikan bahan untuk pembelajaran. Yang pertama itu adalah jangan sesekali menjalin hubungan lagi dengan mantan jika iman Anda itu tidak kuat. Lalu yang kedua itu adalah godaan dalam rumah tangga itu sangat wajar. Sebisa mungkin diselesaikan secara dewasa. Jangan dikit-dikit cerai. Ingat sekalipun boleh perceraian tetap buruk perceraian itu tetap buruk di hadapan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi kondisi kejiwaan anak itu pasti terganggu. Nah, saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan buat saudaraku semua. Semoga bermanfaat dan bisa memberikan pelajaran buat panjenengan semua. Nah, saya Abah Romdoni. Jika ada kebenaran yang saya katakan, itu adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Namun jika ada salah kata, saya pribadi mohon maaf. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala Allahu ya karim, Allahu ya rahman ya rahim. Alhamdulillah. Allah